Elisheba, lagi ngapain? Hai Miss, ini loh Elisheba lagi baca buku sambil tunggu mama jemput. Karena mama kali ini jemputnya lama Miss. Juga Elisheba pingin jadi anak yang menurut kayak di episode yang lalu. Bagus, waktu Elisheba nonton, Elisheba jadi mau jadi anak yang penurut. Bagus gitu. Jadi sementara menunggu, boleh nggak Miss temenin Elisheba di sini? Boleh banget Miss. Oke. Elisheba tahu nggak cerita di Alkitab tentang menunggu? Kayak Elisheba. Apa ya Miss? Nah itu loh cerita tentang Nuh waktu nunggu air bah surut. Nah Elisheba pernah ke kebun binatang nggak? Pernah dong. Ada apa aja di sana? Di dalam situ ada cita. Oh ada cita. Ada apa lagi? Sama ada gajah. Ada gajah. Apa lagi? Dan juga ada kambing. Oh, Elisheba tahu nggak gimana biar binatang-binatang ini itu tetap hidup aman dan sehat di dalam kebun binatang? Dirawat? Iya, nah sama kayak Nuh waktu itu. Mereka selama menunggu air bah surut, mereka memberi makan para binatang yang ada di air bah. Ada harimau, ada singa di dalam air bah, di dalam bahteranya. Sambil menunggu air bah surut, mereka merawat binatang-binatang ini. Tapi bedanya, ini kayak kebun binatang, tapi di atas air. Elisheba, ayo pulang. Itu Mama udah jemput, ayo pulang. Tapi jangan lupa buat tonton episode Mesbah Cerit hari ini. Nah, mari kita menyembah Allah melalui cerita dan musik. Apakah kamu suka mengunjungi kebun binatang? Aku suka. Pernahkah kamu melihat binatang di kebun binatang diberi makan atau kandang mereka dibersihkan? Nuh dan keluarganya memiliki banyak pekerjaan untuk dilakukan di kebun binatang terapung mereka. Bahtera itu akhirnya selesai. Meskipun sudah selesai, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bersama dengan keluarga Nuh, ada juga penghuni lain di dalam bahtera itu. Bawalah bersamamu 7 pasang, masing-masing jantan dan betinanya, dari setiap hewan yang tidak haram. Dan bawalah 1 pasang, masing-masing jantan dengan betinanya, dari setiap jenis hewan yang haram. Jantan dan betina dari semua makhluk hidup dan 7 dari hewan-hewan yang halal akan masuk ke dalam bahtera itu. Setiap jenis burung dan hewan, setiap serangga dan ular dan laba-laba harus tetap hidup. Semua akan masuk ke dalam bahtera itu. Nuh juga harus menyimpan makanan di bahtera itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Makanan lainnya akan dibutuhkan untuk semua hewan. Orang-orang dan hewan-hewan akan berada di bahtera itu untuk waktu yang cukup lama. Jadi Nuh dan keluarganya mengemas persediaan makanan. Mereka menumpuk jerami dan mengisi lumbung-lumbung. Mereka memenuhi lemari dan menyimpan barang-barang di ruang penyimpanan. Segera bahtera itu siap untuk muatan hewan-hewan. Dan itu terjadi persis seperti yang dikatakan Allah. Hewan-hewan datang kepada Nuh dari hutan, berjalan, merangkak, melompat, merayap, berpasang-pasangan mereka datang. Betapa parade yang tidak biasa. Sebuah tangan yang tidak terlihat memimpin hewan-hewan itu ke bahtera. Di sana Nuh dan keluarganya membawa mereka ke tempat-tempat mereka. Segera mereka siap untuk hari panjang yang akan datang. Dan sekarang Nuh memiliki pekerjaan baru. Ketika hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, ia menjadi kepala penjaga kebun binatang. Selama berbulan-bulan, Nuh dan keluarganya bertanggung jawab atas semua hewan itu. Betapa pekerjaan yang luar biasa. Mengurus 1 atau 2 hewan peliharaan terkadang bisa terasa seperti banyak pekerjaan. Bayangkan betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk merawat ratusan hewan itu. Sebuah bangunan yang lebih panjang dari lapangan sepak bola dan 3 lantai tinggi penuh dengan hewan. Mereka semua butuh makanan.
Mereka semua butuh air dan mereka semua harus tetap bersih. Ini bukanlah perjalanan mewah bagi Nuh dan keluarganya. Mereka bekerja keras, berjam-jam merawat hewan-hewan itu. Dan mereka bekerja sama untuk merawat rumah terapung mereka dan makhluk-makhluk yang telah ditempatkan Allah di bawah perawatan mereka. Allah masih membutuhkan kita untuk bekerja bersama sebagai keluarga orang percaya. Rumah kita, sekolah, dan gereja masih membutuhkan perawatan. Beberapa anggota membutuhkan perhatian khusus. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Dan Allah memanggil mereka yang mencintainya untuk melakukannya. Membersihkan jendela, menyapu lantai, dan mencuci piring mungkin tidak terlihat sebagai pekerjaan yang menyenangkan. Keluarga Nuh mungkin tidak berpikir bahwa membersihkan kotoran dan mengangkat jerami juga sangat menyenangkan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah dan mereka melakukannya bersama. Bekerja bersama seringkali lebih mudah daripada bekerja sendiri. Kita menunjukkan kasih kita kepada Allah saat kita dengan sukacita menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan. Mari kita bekerja bersama untuk melakukan pekerjaannya. Hai Sobat Cilik Hop Channel. Hari ini kembali lagi bersama Miss Rania. Hari ini Miss Rania nggak sendiri, Miss Rania bersama William dan Adele. Oke, hari ini kalian tahu nggak kita mau ngapain? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Hari ini kita mau lakuin suatu activity yang seru banget. Apa itu, Miss? Oke, Miss Rania kasih clue. Coba William, kamu suka nggak main futsal? Suka, Miss. Suka? Nah, kalau main futsal kamu sendiri atau sama-sama sama teman yang lain? Sama-sama sama temen yang lain. Kalau sendiri bisa nggak? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa. Nah, berarti William butuh teman untuk bermain futsal. Itu namanya apa ya, William? Kerjasama. Wah, pintar sekali. Nah, sekarang Adele. Adele pernah nggak cuci piring di rumah? Pernah. Nah, contohnya nih, cuci piringnya banyak sekali piringnya. Adele lebih cepat mana? Kerja sendiri atau kerja sama abang Adele? Kerja sama abang. Nah, lebih cepat selesai ya? Iya. Nah, itu namanya apa, Adele? Kerjasama. Kerjasama. Hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama. Nah, Miss Rania ada satu activity yang akan kita lakuin sama-sama. Siap? Siap dong. Oke. Di depan ini sudah ada beberapa balok. Masing-masing kalian akan pegang satu untuk William, satu untuk Adele. Nah, peraturannya kalian harus memindahkan balok ini ke atas sini, tapi hanya menggunakan satu jari saja. Satu jari saja. Oke? Bisa? Tampaknya menarik untuk dicoba, Miss. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Kita langsung coba saja ya. Satu jari, ingat gak boleh lebih dari satu jari. Siap? Nah, waktunya 30 detik. 30 detik harus sudah sampai di sini, oke? Waktunya 30 detik. Miss Rania, timer ya. Ready? Ready, Miss. Ready. 1, 2, 3. Semangat William, Adele. Satu jari saja. Mana ya? 10 detik lagi. Aduh. Ayo. Wah, Aduh. ya. Habis waktunya. Berarti satu jari bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa, Miss. Terus kita harus ngapain dong? Ada gimana kalau kita kerjasama aja? Ayo. Kayak gimana? Cobain ya. Ayo kita coba. Good idea. Maksudnya gimana? Oh, satu jari Adele, satu jari William. Iya, Miss. Oke, kita coba ya. Oke. Oke, Miss Rania coba lagi. Apakah bisa berhasil? Harus dua-dua baloknya ya naik ke atas. 3, 2, 1. Ke atas. Pelan-pelan. Satu lagi. Iya. Yeay, berhasil.
sini. Wah, itu bisa karena apa ya? Kerjasama. Kerjasama, pintar sekali. Nah, jadi Miss Rania tanya ke Adel sama William, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Jika kita lakukan sendirian akan lebih susah, tetapi kalau ada yang bantu akan lebih ringan. Wah, itu dari Adel. Kalau dari William? Kita harus bekerja sama agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Wah, hebat sekali. Oke, sahabat Cilik Pop Channel, sampai di sini kegiatan kita hari ini. Ingat, harus bekerja sama terutama dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dadah! Dadah! Sekeluarga dengan Yesus, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga dengan Yesus, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga baca Injil, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga baca Injil, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga yang berdoa, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga yang berdoa, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga kerjasama, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga kerjasama, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga yang tersenyum, alangkah senang di rumah tangga. Sekeluarga yang tersenyum, alangkah senang di rumah tangga. Di rumah tangga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hai Sobat Maths by Cilik. Lulu lagi latihan senam SKJ, senam kesegaran jasmani. Buat hari Senin nanti, kelas Lulu yang kebagian untuk memimpin senam di sekolah. Coba ya teman-teman ikutin, Lulu contohin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih semangat dong, ayo. Nantilah kalian coba sendiri di rumah ya, senam. Nah, kalau kalian sudah rajin olahraga, bagus. Kalau lulus sih, belum. Karena kebagian aja, makanya harus latihan supaya bisa. Tapi, kalau kata kakeknya Lulu, kenapa kakek bisa sampai umur panjang? Itu karena rajin jalan pagi dan melakukan pekerjaan rumah dan berkebun. Bayangkan aja, kakek aku umurnya 86. Masih ke kebun juga sampai sekarang. Lulu paling senang tiap kali kakek udah ajak ke pantai di hari Minggu pagi. Tapi sebelum berangkat, banyak banget yang harus disiapkan seperti bekal piknik, baju ganti, dan perlengkapan lainnya yang bikin kayak mau pindah rumah. Tapi rasanya itu selalu menyenangkan karena di rumah itu selalu kerjasama. Mama masak, siapin bekal.
Papa siapin perlengkapan mandi dan bantu siapin aku sama Dedek. Kakek siapin ban, pelampung mandi, bebek-bebek, bola-bola, tikar, dan lain-lain. Pokoknya tiap kali sebelum berangkat, juga Mama selalu memastikan gak ada yang ketinggalan. Yang aku lakukan, ya makan, mandi, ganti baju, lalu menunggu dengan sabar sambil main sama adik sampai waktunya berangkat. Lulu udah gak sabar lagi. Nanti diajak kemana ya? Kalau nggak ke pantai, biasanya juga ke mall. Tapi aku kurang suka. Iya sih, bisa main. Tapi bosan. Terbatas dan gitu-gitu aja. Dapat tiket juga bisa ditukar dengan hadiah, tapi harus main banyak kali dulu. Permainannya juga mahal-mahal. Mending jalan-jalan ke wisata alam. Bisa berenang, bisa main sepeda, roller skate. Oh iya, Lulu mau balik dulu ya. Mau lanjut latihan senam SKJ. Capek sih dari tadi, tapi tinggal Lulu yang belum hafal gerakan. Jadi Lulu mau latihan dulu ya. Hi kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about cooperation atau kerjasama. Now, can you spell cooperation with me? Ready? Here we go. C-O-O-P-E-R-A-T-I-O-N. Cooperation. That's a really tricky one, but you guys did great. So what does cooperation mean? Well, cooperation is working together. It's a super important thing that helps everyone involved. Now, let's say every week it's my job to take out the trash. I can do those things by myself, and maybe it will take me about 10 minutes. But instead, I can ask for your help, and we can work together and finish it even faster. Maybe with your help, I can do it in 5 minutes. When we work with others, we need to listen to one another. We need to do our part, and most importantly, we need to help each other. That's what cooperation is all about. Halo anak-anak semuanya, wow luar biasa ya. Bagaimana kerjasama itu bisa menghasilkan sebuah perahu raksasa yang menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Inilah arti dari cooperation atau kerjasama. Anggota keluarga Allah perlu bekerja bersama-sama. Nah, orang tua yang berbahagia, mari kita mengajarkan kepada anak kita tentang pentingnya bekerja bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah. Ini merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Berikut ini adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengajarkan tentang nilai ini. Wah, ternyata contoh dari diri sendiri itu adalah salah satu kunci utama untuk mengajarkan kepada anak, termasuk nilai kerjasama ini dengan anggota keluarga lainnya. Dengan hal yang sederhana dalam melakukan tugas sehari-hari, misalnya dengan membantu pasangan kita dalam pekerjaan rumah tangga atau bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain menyelesaikan sebuah proyek. Anak-anak melihat itu dan mereka mendapatkan pelajaran. Yang kedua, libatkan anak-anak dalam kegiatan keluarga yang membutuhkan kerjasama, seperti membersihkan rumah sama-sama, memasak bersama di dapur, atau yuk ketika kita liburan kita ajak mereka untuk merencanakannya bersama juga, sehingga mereka bisa belajar pentingnya arti kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga, adakan diskusi keluarga. Anak-anak kita rindu loh mau diskusi dengan kita, mau berbagi pendapat juga. Kita ajak mereka untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka bekerja sama, mungkin dari pengalaman mereka di sekolah, dan apa saja yang kita bisa lakukan untuk memperkuat hubungan anggota keluarga dan menciptakan lingkungan yang positif di rumah. Yang
keempat adalah bacalah buku-buku dan cerita yang mengilustrasikan tentang nilai kerjasama dan kolaborasi. Anak ajak kita untuk merenungkan setiap pesan moral dari cerita tersebut dan bagaimana mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang menyenangkan berikutnya adalah bikin permainan yuk atau kegiatan yang membutuhkan kerjasama dan kolaborasi seperti permainan tim atau proyek seni secara satu keluarga. Wah, saya paling senang ketika bersama dengan anak-anak itu menyusun puzzle, membangun menara, ya banyak sekali permainan di mana sambil bermain kita juga bisa menerangkan tentang arti kerjasama tersebut. Nah, ini akan membantu anak belajar bekerja sama dalam situasi yang menyenangkan tentunya. Dan yang terakhir tentunya selalu apresiasi ketika mereka membantu, ketika mereka menunjukkan sikap kerjasama atau menurut ketika diminta untuk menolong. Itu adalah kontribusi positif anak yang perlu kita hargai dan kadang-kadang kita suka lupakan. Berikan pujian dan penghargaan kepada mereka ketika mereka menunjukkan sikap kerjasama dan kolaboratif. Orang tua yang terkasih, dengan melibatkan anak dalam aktivitas yang mendorong hal kerjasama ini, serta memberikan contoh dari diri kita sendiri, anak-anak akan bisa internalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan mereka akan selalu mengutamakan prinsip kerjasama sebagai anggota keluarga Allah. Saya akan tutup dengan Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga dengan kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tuhan memberkati. Tugas atau proyek apa yang paling susah yang pernah Rex buat? Kayaknya agak ada deh. Agak lupa sih ini. Nggak tahu. Tes ujian apa? Matematika. Sama siapa Kenny kerjain tugasnya? Sama Miss sama guru, sama Miss sama teman-teman. Sama teman. Sendiri sama Missnya. Princess sukanya kerjain tugas sendiri atau sama teman-teman? Sama teman-teman. Mana yang lebih seru, sendiri atau sama kelompok? Sama kelompok. Bersama-sama semuanya. Sama teman-teman. Apa hal yang paling Nero suka kalau lagi kerja kelompok? Kalau kelompok harus ikutin taman tulis. Rex itu jadi bisa lebih kayaknya fokus atau enggak deh. Karena bisa ngerjain tugas bareng, Miss. Oh, jadi bisa sambil ngobrol ya? Nggak tahu. Menurut Rex, apakah kita bisa melakukan semua hal itu sendirian? Kayaknya mungkin bisa. Bisa. Jadi kenapa kita butuh orang lain? Karena kalau nggak ada orang lain, kita perlu sesuatu nanti kita nggak bisa. Oke. Orang lain bisa membantu kita. Ya buat bantu kita. Buat bantuan. Oh, berarti kita butuh orang lain ya? Iya.